wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam, alladzi arsala ilaina rasulan khairal khalqi fil alam. Assalatu wassalamu ala sayyidil umam, raisul arabi wal a'jam, wa huwa khairul khalqi fil alam. Sallu ala nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqil maharima takun a'badan nas, wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas, wa asin ila jarika takun mu'minan, wa ahibba linnasi kama tuhibbu linafsik takun musliman, wala tuksirit dohika fa inna kasratat dohiki tumitul qalba. Teman-temanku sekalian jamaah sholat maghrib yang berbahagia, masih pada semangat semuanya? Semangat dong, karena kita akan bentar lagi makan ayam. Jalan-jalan ke Jatim, pulangnya malah bertani. Izinkan saya Ridho Lukmanul Hakim untuk menyampaikan kultum yang singkat ini. Seperti yang kita tahu teman-temanku sekalian, bahwasanya dunia yang kita tempati ini, dunia yang kita tinggali sekarang, itu sangatlah indah. Betul apa betul? Dunia yang kita tempati ini sangat indah karena terdiri dari beberapa hal, terdiri dari banyak hal. Jika salah satu dari beberapa hal tersebut hilang atau lenyap, maka kehidupan di dalamnya akan terasa hambar, flat, kayak kerupuk matam. Salah satu dari beberapa hal tersebut ialah cinta. Antum tahu cinta? Biasanya ditandai oleh gambar hati warnanya merah. Nah, dalam hadis yang telah saya bacakan tadi, Rasulullah berkata di salah satu kalimatnya yang berbunyi, wa ahibba linnasi kama tuhibbu linafsik. Dan cintailah sesama manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Nah, disinilah letak indahnya Islam. Islam indah karena kita dianjurkan untuk mencintai sesama kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Nah, sebagai muslim yang tahu akan rukun iman, ayo ada yang bisa sebutkan rukun iman apa? Rukun Islam apa saja? Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, terakhir, semua itu belum cukup tanpa adanya mencintai sesama muslim. Rasulullah pertegaskan lagi dalam hadisnya yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman seseorang itu sampai ia mencintai saudaranya sendiri seperti ia mencintai dirinya sendiri. Maka dari sinilah kita mendapatkan bahwasanya Islam seseorang itu tidak diukur dengan hanya ia telah mengamalkan rukun Islam yang 5 atau tidak, tetapi diukur juga dengan seberapa besar ia mencintai saudaranya sendiri. Nah, seperti yang kita tahu teman-temanku sekalian, apa yang telah dikatakan oleh Syekh Munir beberapa hari yang lalu, bahwasanya keadaan umat Islam saat ini sedang dalam keadaan genting, teman-teman.
Apa yang membuat genting? Yang membuat genting itu adalah kurangnya peduli kita terhadap sesama umat muslim. Itulah yang menjadikan umat Islam sekarang terbelakang daripada umat-umat agama lain. Betul apa betul? Nah, maka daripada kita memahami cinta yang rumit, memahami cinta yang gak ada habisnya, maka kita akan simpulkan dalam analogi cinta segitiga. Seperti yang kita tahu teman-teman, di kalangan anak muda ini banyak sekali yang sedang mengalami cinta segitiga. Si ini suka sama si itu suka sama si ini, dan lain sebagainya. Kita muter-muter, padahal bukan bulatan. Nah, tapi analogi cinta segitiga dalam Islam yang saya bawakan ini mudah sekali teman-teman. Antum tahu segitiga semuanya? Tahu? Gimana bentuknya? Punya 3 sisi dan punya 3 sudut. Oke, bayangkan satu segitiga teman-teman. Satu segitiga. Kita taruh misalnya Ubay. Kita taruh misalnya Ubay di sudut yang sebelah kiri. Nah, satu lagi si Farabi. Satu lagi Farabi di sisi sebelah kanan. Nah, setelah itu kita taruh di puncaknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Inilah letak simpelnya teman-temanku sekalian. Jika Farabi dan Ubay saling mencintai sama antaranya, semakin mereka saling mencintai satu sama lain, maka posisi mereka akan saling mengerucut ke atas. Betul apa betul? Posisi mereka akan saling lebih dekat. Di waktu yang sama, mereka akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak indahnya. Maka itulah yang dinamakan persatuan umat muslim. Itulah yang akan membuat umat muslim menjadi maju kembali seperti zaman di Golden Era. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamasalil jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi. Maka Rasulullah berkata, permisalan umat muslim itu dalam segi kasih sayang, dalam segi berbuat baik, dalam segi muamalatnya antara sama muslim yang lain, itu bagaikan satu tubuh yang full, penuh, lengkap. Jika misalnya kita ketiban atau kesandung meja, kaki kita kesandung meja, duk jatuh, yang pertama kali dilakukan apa? Yang pertama kali dilakukan bakal teriak adu atau istighfar, mata kita merah, mulut kita langsung berbicara yang kita marahi itu, tangan kita mukul-mukul. Nah, itulah yang dinamakan persatuan. Semua sakit, satu sakit semuanya juga sakit. Begitulah teman-temanku sekalian. Maka sampailah sekarang kita pada kesimpulan bahwasanya cinta itu dibutuhkan karena memang manusia yang butuh. Cinta kita itu dilahirkan untuk cinta karena kita yang butuh. Maka kita sebagai umat muslim, sebagai pemuda muslim yang taat, yang ingin memajukan umat ini ke depannya menjadi lebih baik, maka hendaklah kita memulai dengan membuat lingkungan yang penuh kasih sayang dan cinta. Maka jalan-jalan bawa galah, pulangnya malah bawa ikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Jalan-jalan bareng Nana, sama Nana harus patuh. Sekianlah kultum yang sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.